Mulai aja kali ya. Nah, saya mau wawancara dengan narasumber yaitu Bubun. Dia tuh salah satu audiens dan yang suka nonton stand up comedy juga. Perkenalkan ayo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Gunawan Lubis, biasa dipanggil Bubun. Saya salah satu penonton yang gemar, orang yang gemar menonton stand up comedy lah. Ya. Dulu juga gabung, sempat lah waktu SMA gabung di komunitas stand up Medan. Jadi emang penikmat lah. Penikmat. Oke. Langsung aja ya untuk pertanyaan pertama. Apa sih perbedaannya saat menonton stand up comedy offline sama yang virtual gitu? Yang pasti experience-nya beda ya, maksudnya kayak kalau offline itu kan lebih kan ketawa itu nular ya. Yeah. Jadi kan kayak kita ngumpul di satu tempat, walaupun sebenarnya tuh nggak lucu-lucu banget gitu, tapi gara-gara mungkin ada ketawa yang apa, jadi kita ikut lucu gitu, bantu sama ambience mungkin gitu. Tapi kalau virtual kadang sebenarnya ini lucu, cuman ketawanya tuh nggak bisa yang ketawa ngakak gitu. Kadang kita cuma sendiri gitu ya. Jadi ya lucu aja gitu, ketawanya ketawa respect aja lah gitu sebenarnya. Di experience itunya aja sih, sama paling crowdnya itu kan kayak tepuk tangan, terus apalagi kayak act out. Si komiknya itu kan kayaknya lebih enak disaksikan pas offline ya sih, karena kan kalau online pasti keterbatasan kayak kamera, kan kamera ada frame, out frame atau apa segala macam kan itu enak ya kayak gitu. Itu aja sih kayaknya yang ngebedain saat nonton stand up comedy offline sama online. Paling ya lebihnya kayak masalah ini device gitu kan, maksudnya kalau kita ini kan manusia datang ke suatu tempat nonton ya mata kita sama ngelihat itu kan. Kalau ini kan ada yang mungkin HP-nya baru support 720 jadi gambarnya grenyek gitu kan, atau ada yang enakan pakai laptop kan gede gitu kan, jadi kelihatan lebih gede. Mana tahu nih dia pakai act out atau alat properti yang ada teks atau kan, kalau pakai HP kan nggak kelihatan kan, maksudnya butuh nge-zoom atau apa. Kalau pakai laptop, kalau dia punya laptop gitu, itu sih paling ngebedain. Atau pakai smart TV gitu. Nah, pakai TV kan lebih gede dia nontonnya. Untuk yang kedua nih, itu tuh pas nonton virtual tuh jaringan internetnya gimana tuh? Apakah kalau misalkan lagi nge-lag, ini lagi ngejokes apa nih gitu, tiba-tiba nge-lag gitu, itu gimana tuh? Ya jadinya nggak nangkep gitu, kayak kepotong-potong gitu kan. Jadi emang kalau aku sih waktu itu sempat nonton yang Panji punya yang online ya. Itu tuh emang aku cari tempat yang punya koneksi internet yang proper gitu. Jadi karena kan aku emang mau menikmatin gitu kan, jadi emang aku mempersiapkan itu, karena aku nggak mau dong udah bayar terus gara-gara kesalahan aku sendiri kayak jaringan internet aku yang rugi kan, maksudnya aku nggak nangkep jokesnya dia kayak gimana gitu. Apalagi Panji gitu ya, seorang Panji dengan misalkan tiketnya yang mahal gitu kan, pas nontonnya kok agak kurang gitu. Benar-benar. Nah itu yang Panji itu judulnya apa tuh kalau boleh tahu? Yang offline sempat nonton Juru Bicara waktu masih di Medan itu. Hotel Satika. Kalau yang yang online Keadaan Kahar ya. Keadaan Kahar. Banyak sih kalau yang online sih, yang kayak Radit gitu masuk online nggak sih? Kayak show-shownya Radit yang tayang di itu tuh masuknya online dong. Kalau Radit itu online cuman nggak live. Oh, ini yang online yang lebih live ya? Iya, yang live ya. Lebih live Keadaan yang Kahar, real gitu. yang live yang dia di ini kan rooftop kan ya. Rooftop ya. Rooftop. Itu sempat ada kendala katanya pas itu. Kalau dari aku hujan sih, atau apa gimana? kalau dari aku sih nggak ada ya, maksudnya fine aja, aku nikmatin itu karena emang aku udah siapin gitu loh. Tapi emang aku nggak berekspektasi bakal lucu banget gitu, karena ya udah apa yang mau diharapin dari virtual gitu kan, online. Dan untuk persiapan panitianya itu gimana tuh? Untuk sebuah acara secara komedi nih, secara online itu proper apa gimana gitu? Untuk tim Cukup proper sih ya, oke lah. Untuk experience baru yang mereka tawarkan buat para audiens kan, dengan keadaan yang saat ini kan lumayan menghibur lah. Salah satu pilihan opsi entertain selain apa coba, selain kayak lawakan grup atau talk show kan, ya pengen nyobain hal baru aja. Jadi hal baru yang panitia tawarin menurut aku berhasil lah. Puas lah dengan menonton. Puas, lumayan lah. Walaupun nggak akan bisa menyamai experience nonton offline lah, nanti di tempat. Nah berarti kalau yang itu kan kalau di Zoom ya kan ada picture
reaction gitu kan. Ah. Nah kalau misalkan lucu nih komikanya itu ada ini nggak sih, ada kita misalkan ada emot ketawa atau apa gitu-gitu tuh biar si komikanya Kalau dari si Zoom-nya kan emang ada yang raise apa jempol gitu Iya, ya atau apa kan kayak yang gitu. love gitu Iya. kan. Cuman kan aku tipikal orang yang mager ya gitu, pengen nonton aja jadi nggak mau nge-reaction aja, paling kayak reactionnya tuh by chat gitu, kayak mungkin ada yang lagi rame ngechat gitu kan, baru aku chat gitu doang paling. Kalau dari Zoom-nya sendiri sih kayak aduh ngapain gitu, kayak akunya pribadinya aku sih yang pengen bener-bener nikmatin aja lah, nggak mau bukan so asik ya apa ya, nggak mau heboh lah gitu, pengen nikmatin kalem gitu aja, relax, enjoy gitu. Nah, tapi untuk si jokesnya sendiri berarti tersampaikan dengan jelas gitu ya. Jelas, maksudnya jelas. Dia ngomong apa, oh kita ngerti langsung gitu Nyampe. kan. Kan yang membedakan cuma medianya aja ya, kalau ini medianya online kan. Cuman ya kadang butuh ini kan, butuh waktu untuk mencernanya gitu kan. Karena kalau misalnya offline kita kan bisa nanya sebelah gitu kan. Oh ini kadang kan suka nyeletuk gitu, baru kita kena kan. Ini kayak kita mikir sendiri beberapa detik lah, mungkin beberapa jokes gitu kan, kita harus mikir atau searching dulu apa istilah-istilah baru, mungkin kan ada dikasih taunya juga, cuman kan kita butuh insight tambahan lah gitu kan, kayak misalnya ngomongin apa gitu. Oke. Nah, tadi kan selain faktor internet nih, apalagi sih yang jadi penghambatnya gitu? Apa ya, device sih maksudnya. Device, oke. Nah, kalau Berarti laptop internet, kita device ya, ya gitu ya. laptop kita nge-lag kan maksudnya itu ngeganggu ya. Terus apalagi kalau misalnya kita di HP nih, kalau ada orang nelpon atau ada notifikasi itu kan ngedistract kita juga ya, kayak benar-benar. bunyi notifikasi nining gitu kan, kayak Iya. sempat ngeblank, apalagi masuk notifnya chatnya yang kayak penting gitu kan, Oke, kayak oke. kebaca lagi kan, jadi nggak fokus. Itu sih banyak apa namanya apa ya istilah, gangguan tuh, apalagi kalau misalnya kita di rumah nih. Kalau aku kebetulan di kosan kemarin nontonnya, jadi kayak ada anak kosan yang ngetok pintu lah, lebih yang kayak gitu sih gangguannya kan. Berarti itu gangguan-gangguan yang di luar dari acara gitu, di luar dari segala macam gitu ya. Konsep Itunya, itulah. stand up comedy berarti di luar itu mah ya. Device kayak lingkungan sih lebih ke itu kan, atau mungkin teman-teman yang lain yang mungkin kayak tukang apa yang di luar rumah audio gitu kan, tahu bulat lewat kan jadi keganggu gitu, bener-bener. distraksi yang lain lah gitu. Nah itu bagaimana nih Gugun caranya untuk bisa berkomunikasi dengan si komika itu, ada wadahnya nggak? Atau misalkan beres acara ajak komunikasi nih atau apa nih gitu? Gak ada sih kalau aku, emang waktu itu nggak tahu ya, aku kayak beres dulu kan waktu itu. Iya. Kayak cuman satu, emang benar-benar pengen dengerin aja, pengen tahu materinya kayak gimana kan, jadi aku waktu itu langsung ini kan, langsung live aja gitu kan, langsung udahan. Kebetulan ada agenda juga kan, jadi mungkin ada kali ya di chat atau apa gitu kan, ada gitu paling sebatas itu sih interaksinya gitu. Tapi sebelum acara Pak, berarti itu nggak full beres ya berarti nontonnya ya? Enggak full. Tapi full materi full beres. Full beres. Cuman Habis mungkin itu setelah itu udah- ada atau apa gitu, aku nggak tahu gitu. Oke. Tapi pas sebelumnya ada nggak sebelum mulai acara nih, Panjinya itu ngajak ngobrol dulu ke audiens yang di rumah? Gitu? Nggak ada. Oh, oke. Nah untuk Kalaupun selanjutnya ada cuman kayak apa ya, satu arah gitu loh. satu arah berarti. Berarti yang kita cuma nonton doang ya, kita nggak berkomunikasi secara langsung ya. Oke. Nah itu pas saat nonton ngerasa boring nggak sih? Boring sih, karena aku Agak boring gitu ya? karena kan apa ya, kayak banyak gangguan, banyak kayak tadi teman-teman ada yang ngetok kan, itu kayak jadi keganggu. Sementara kita udah bayar kan, sayang kan, sempat ngerasa bosen lah gitu. Ya kayak gimana kita nonton YouTube atau Netflix lah gitu kan, pasti ada momen-momennya yang ngebosenin gitu. Nggak mungkin kayak sejam gitu materi, ini nggak mungkin sejam kita iniin kan, pasti ada momen yang benar-benar agak pace-nya lambat gitu kan, atau LPM ya, jadi nggak padat gitu kan. Oke, Jadi benar. atau mungkin ada jokes yang nggak ini kan, jadi nggak masuk ke kita, jadi agak boring gitu. Tapi overall sih lucu gitu. Nah itu hal apa sih yang berkesan gitu pas nonton secara virtual yang paling diingat? Yang berkesan apa ya, yang berkesan ya Karena virtualnya itu gitu, baru pertama kali gitu. yang berkesan itu juga. Dan waktu itu kan keadaan kahar itu kan emang terbatas ya tiketnya kan. Iya. Ya itu sih, ya lebih ke pride gengsinya itu juga kan, untuk nonton itu. Apalagi udah lama nggak nonton show stand up kan. Panji itu kan terakhir tuh promo Yang Koido Muneno itu kan terakhir kan. Komodo Menoi. Cuman kan
COVID kan jadi Ya. nggak jadi kan, baru keadaan kahar kan pertama kali itu sih yang berkesan banget. Sampai sekarang belum waktu itu ya. Iya, pernah nonton lagi. Nah, pada saat penyampaian materi, sepanjang penyampaian materi nih, itu Panji itu ada terbata-bata nggak sih? Atau lancar aja gitu? Lancar lah, apalagi seorang Panji Pragiwaksono kan yang kita tahu lah, emang udah ininya lah, emang udah master di bidangnya. Iya. Nggak ada yang terbata-bata, emang udah kelihatan lah well prepare banget, ngebadanin materi banget. Jadi nggak mungkin lah seorang Panji Pragiwaksono terbata-bata. Nggak ada sih sejauh ini aku yang terbata-bata ngeblank itu nggak ada. Berarti untuk seorang stand-up komediannya pas nyampaikan materi ya, karena dia berpengalaman ya udah klop aja gitu ya. Dia nggak mikirin itu penonton apa segala macam gitu kan. Oh, oke. Nah, berarti Bu Gunti ini tuh pertama kali ya nonton yang virtual berarti yang Panji ini ya, Pertama kali. Ada sih yang lain tapi kayak bukan yang stand up spesial gitu, kayak misalnya waktu itu Jegel ya, atau Jegel nggak masalah, tapi kayak acara ulang tahun perusahaan apa gitu. Jadi di green screen gitu kan. Itu online juga kan? Online. Ya, yang kayak gitu maksudnya. Yang special show mah cuman Panji. Yang kayak guest star hiburan buat acara ulang tahun atau corporate itu ada sih kalau nggak salah. Pernah beberapa kali cuma aku lupa, kayak Marcel, terus Jegel kan yang sering gitu ya. Itu sih paling. Nah, soalnya nih, itu tuh pas Panji stand up yang Panji ya, itu tuh durasinya berapa lama tuh? Nonton tuh? Kurang lebih hampir sejam, hampir 2 jam sih. 2 jam. Jadi selama 2 jam nonton virtual sama kayak nonton film berarti ya? Iya, Kesannya. kurang lebih sih. Ya, kayak film komedi gitu ya. Benar. Benar ya. Dan komunikasi. Tapi beda lah, maksudnya kan ini lebih ke storytelling ya, maksudnya dia bercerita. Kalau kok film kan latarnya berubah, setnya berubah. Ini kan gimana penonton menciptakan theater of mind-nya aja, maksudnya penonton sendiri nih yang menerka-nerka latar cerita dia itu kayak gimana gitu kan. Oke. Karena sudah terjawab semuanya dari atas ke bawah, ya. Sebenarnya udah terjawab semua nih. Oke, thank you Gun sudah jadi narasumber saya. Terima kasih.